Nah, jadi sekarang kita sudah bersama dengan VinFast VF6, sebuah compact SUV terbaru dari VinFast yang desainnya itu keren banget karena dia ada campur tangan dari Design Italy. Interiornya juga gue suka banget karena ini interiornya juga kombinasi hitam dengan coklat, bahkan aksennya ini sangat-sangat unik ya, karena ketika biasa mobil pakai aksen warna silver, dia pakainya kayak rose gold gini, jadi sangat mewah. Gofar Hilman Disokin kembali di VinFast on the go. Gila, kita berputar Jakarta Selatan dengan VinFast VF6. Ya, sebagai orang yang kolot ya, gue lumayan katro lah, norak gitu ketemu yang canggih-canggih seperti ini nih. Layar gede, kokpitnya seperti pilot gitu gue. Gile. Kalau kemarin kita udah ketemu beberapa teman kita, sekarang gua pengen ketemu sama seorang ya konten kreator bisa dibilang, terus otomotif entusias juga bisa dibilang, terus media juga iya. Tapi yang gue salut dari orang ini adalah dia tuh memulai medianya dari kecil, start small banget. Dari mulai gear, dari mulai tim. Pada akhirnya mulai membesar, gue salut sama temen gue yang satu ini. Dan gue suka dengan gaya pembicaraan dia, pembahasannya dia tuh lebih lugas. Artikulasinya jelas, terus baku, tapi bakunya tuh menyenangkan. Namanya dia juga sangat otomotif. Terlahir udah otomotif privilege. Sangat privilege. Nama dia tuh privilege banget. Orang tuh kalau denger kayak wancir, udah otomotif lu respect. Siapa dia? Kita tunggu. Nih kita lagi nunggu. Lagi mau jemput dia nih di pinggir jalan dia. Kasian udah kepanasan dari tadi. Sorry ya guys. Let's go, kita jemput. Ini teleponnya gak diangkat-angkat nih. Si CS kita yang satu ini nih. Jangan-jangan handphonenya lobet kali. Nah, itu dia. Ya dia orangnya nih guys deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suatu kehormatan. Mantap, luar biasa. Masuk. Punten, permisi. Rockford. Laknat atau jangki? Wah, luar biasa ini. Cuy, fasih cuy. Apa tuh? Ucapan assalamualaikum lu udah cocok mualaf. Alhamdulillah. Dari lahir? Hah? Dari lahir? Apa maksudnya? Dari lahir muslim? Enggak. Iya. Ini parah nih. Bokap gue Medan. Hah? Udah. Nyokap gue muslim. Oh. Bokap gue malah. Gue ngikut Oh. nyokap. Berarti dari lahir Muslim. tunggu deh. Bukannya apa-apa ya, tapi muka lu tuh Oh memang. Pentakosta. Ini Pentakosta. parah Kata-katanya tuh susah tuh dicari itu Pentakosta. Ya, tapi memang Tenang. enggak itu respon yang udah biasa. Serius lu? Serius. Oke, berarti emang terlahir muslim ya. Apapun agamanya ya, itu Iya kan dong. pilihan. Benar. Cuma ya kita kaget aja. Balik lagi. Wajar kok. Cuy, berarti dari kan masih Masih belum terbiasa kan kiri kanan. Ini kayak mobil Eropa nih. Mobil Eropa, Di seatnya pas tuh ya. di kiri. Cuy, berarti dari kecil lu terbiasa dibilang entah itu Kristen lah, Katolik kah, Buddha, sering tuh. Sering. Wah, sampai udah gede udah terbiasa. Udah terbiasa. Ada nggak teman-teman yang keprank sama lu? Cir, lu ternyata ini sholat, lu ternyata ini gitu, ada nggak? Ada dong. Kalau biasanya tuh kalau nggak ngeliat gue sholat Jumat, karena kan biasanya kita kan jurnalis segala macam kalau suka bareng tuh. Yeah. Terus kan gue, siapa yang mau sholat Jumat? Ada ekor nih. Yeah. Lu ngapain ikut gitu? Oh, bercanda nih gitu. Lalu sih ikut. Lah? Jadi biasa gue keluar kata ya. Tenang. Tadi gue bilang opening, nama lu tuh udah dapat privilege bahwa lu otomotif banget.
Alhamdulillah. Rockford. Nama panjang lu siapa? Rockford Pojono, belakangnya sih nggak ada otomotif-otomotifnya sih. Tapi Rockford itu kan diambil dari Rockford Bosge. Ya. Audio lawas lah. Audio iya. Iya, udah lama ada di Indonesia. Itu sejarahnya nama lu Rockford tuh, bokap lu emang suka dengan audio Rockford atau gimana cuy? Jadi sebenarnya almarhum bokap gua dulu adalah importir Rockford Bosge. Oh, Jadi emang boleh. complicated ya. Tunggu, lu punya ada gak? Ada. Nama dia lu Kenwood. Namanya Audio. Serius? Namanya Audi. Iya. Cuman diambil Dari audio. Respect. Ada kakak gak? Nggak ada. Ada cuma satu. Cowok. Audio. Audi. Oh, Audi. Gila. Rockford tuh ya. Dipanggilnya Opor. Panggil apa? Nama-nama manja Opor. Nah, iya. Iya, nama manja teman-teman kita lah, manggil Opor. Wah, berarti udah lama nih ya. Lo udah di otomotif reviewer nih ya. Kita bisa terbilang sama tahu tahunnya. Emang mengoper dari tahun berapa? Rutinnya tuh 2017. Sama. Iya. Makanya gue tuh Laknat Auto Junkie tuh sangat-sangat gue tonton dari dulu. Terima kasih banyak. Pertama, Terima kasih. karena Sungguh dulu panutan gua, Bang. Serius. gue kan Mobil gaul kecil. iya. Selalu lihat itu. Emang Bang Gofar nggak pernah salah kalau modif mobil. Tapi Biasa. kalau gue kan bukan teknis. Ya. Kalau yang teknis tuh gue suka ngeliat lo. Pertama, kenapa? Karena lu nggak cuma mobil baru, tapi mobil-mobil yang terbilang rare, Iya, benar. terbilang aneh, lu juga review gitu. Terus yang gue suka dari lu adalah lu tuh bahasanya tuh baku tapi menyenangkan. Banyak yang baku nyebelin loh. Baku nyebelin. Iya. Tapi lu bakunya menyenangkan. Dan menurut gue tuh jatuhnya jadinya lugas. Iya. Gue suka tuh. Makanya gue bilang kayak Rockford boleh nih. Nih kalau misalnya lagi review gitu. Jadi tangan tuh harus ada. Iya. Itu aku nggak sadar, Bang. Iya, tapi itu gestur yang nggak sengaja kan. Nggak sengaja. Iya. Ingat gak pertama kali lu review mobil apa? Sebenarnya yang paling pertama itu adalah mobil partner gua. Gua kan berdua nih lah, dulu awalnya Ya, bersama dengan Alex. ya Manusia. yang tinggi tuh. Iya, yang Iya. 90. Iya. Nah, dia kebetulan di saat itu punya Jet. Oke. Jet 8. Itu benar-benar last edition dia beli pas sudah keluar GK. Oh. Ngabisin stok, diambil tuh. Ambil. Berarti dari baru. Dari baru. Oke. Dan memang pada saat itu kan udah banyak review-review lain yang udah pada mulai. Ya. Ada Omobi, ada Bang Ridwan, ada Alfitra dan lain-lain. Nah, kita kan nontonin dan kita juga sering nonton video review di luar juga, Top Gear dan lain-lain. Betul. Kayak wah, waktu itu belum terlalu banyak nih reviewer di Indonesia, kayak kita cobain yuk bikin. Awalnya coba-coba, Bang. Oke. Awalnya coba-coba. Terus ternyata pas kita review Jazz-nya Alex ini, oh banyak yang demen dengan gaya review kita. Akhirnya mulailah merambah mencari-cari mobil yang bisa kita review. Mobil tetangga, mobil saudara, semua itu kita review. Karena pada saat awal itu memang zaman-zaman pre-2020 itu kan masih yang namanya content creator, reviewer itu masih rada susah untuk dipercaya oleh brand atau showroom. Betul. Ya udah, akhirnya kita pakai mobil yang ada, kita review, dan baru sekitar setahunan setengah kemudian baru tuh mulai ada ajakan untuk datang ke event. Gitu. Ingat gak? Stepping stone lu pertama tuh di video apa? Kayak gitu. Itu di mobil Cina waktu itu, mangkrak di Alam Sutra. Gimana tuh? Jadi dulu tuh sebenarnya kebanyakan orang yang nonton Laknas dari awal sebenarnya pasti tahu video ini. Ini adalah mobilnya namanya ZNA Sukse. Itu mobil China. Dulu tuh belum kayak sekarang ya. Sekarang kan mobil China di mana-mana udah banyak, udah ibaratnya image-nya udah diperbaiki lah. Betul. Dulu kan baru guling sendirian tuh. Iya. Nah, kemudian adalah mobil China yang masuknya itu sebenarnya sebenarnya bukan IU. Jadi ada suatu pengusaha yang tadinya tidak bergerak di dunia otomotif, terus dia merasa kayak, gue punya duit, gue bawain mobil, iya. Orang kayak gabut. Ya masukkanlah itu mobil ZNA Sukses yang sebenarnya secara platform Serena, Bang. Oh, gue tahu tuh. Oh iya.
iya tahu. ZNet ini kan itu kan Itu rebadge ya? sebenarnya jadi gini, ZNet itu kan Zhengzhou Nissan Automobil. Ya. Jadi platform Serena lama ketika Serena berganti generasi, platform lamanya dipakai oleh brand China untuk bikin itu. Oke. Nah, lu review tuh. Kenapa meledak? Karena mobilnya mangkrak. Jadi di alam sutra tuh berjejer, terbengkalai lah intinya. Ya. Dan pada saat itu kan memang brand China di sini lagi mencoba untuk comeback. Ya. Nah, melihat ada mobil yang terbengkalai kan lumayan bikin orang penasaran gitu kan. Iya, ini mobil bangke ini gimana nih gitu kan. Apakah mobil Cina lain akan begini juga? Iya. Padahal tuh bang, lebih dari 1 juta view-nya waktu itu. Padahal subscriber kita masih belum 10.000. Tiba-tiba 1 juta. Iya. Nih, gue percaya ya. Ini sama kayak kita tanya sama musisi ya. Membuat konten yang view-nya banyak pasti lu nggak tahu. Benar gak? Ya kan? Tidak ada formulasi khusus. Betul. Mau clickbait, katakan clickbait yang penting. Thumbnail ini segala macam. At the end, nggak ada yang tahu. Betul. Algoritma tuh semesta aneh. Iya. Serandom itu memang. Serandom itu. Apalagi sekarang. Iya. Karena kita kadang-kadang udah bikin konten yang niat banget, estetik segala macam, terskriptir apa segala macam. Ujungnya juga biasa aja. Tapi giliran kita bikin konten yang ya udah deh seadanya, malah bumi. Nah, nggak ada yang nggak ada yang tahu kan formulasi kan. Betul. Tapi setidaknya kita punya punya bagan untuk kayak, oh ini bukan untuk menjadi viral ya. Oke, ini SOP-nya gue dalam bikin konten. Nah, kalau laknat apa SOP-nya? Sebenarnya kalau SOP dari kita itu pertama yang penting harus detail. Karena kan kita review mobil itu mungkin emang dari awal kita tuh ngasih tahu hal-hal di dalam mobil kan mungkin miss oleh reviewer lain. Biasanya reviewer lain bahasnya lebih ke teknisnya, akselerasinya lah, rasa udaranya. Tapi mungkin hal-hal kayak kayak gini nih inspirasinya dari mana sih? Ini kan sebenarnya kan dari bahasa-bahasa mobil itu kan ada pedomannya itu sebenarnya. Iya, ini katanya dari piano nih, gearnya nih, piano tuts piano. Nah, hal-hal kayak gitu harus kita sampaikan, hal-hal yang mungkin unik untuk dibahas gitu. Oke, dan nggak lupa kekurangannya. Yes, betul. Mobil ini nggak cuma ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Betul. Dia boleh. Dan ada hal yang menyebalkan. Iya, dan lu taruh terakhir di kekurangan itu, nggak juga? Jadi kalau bahas soal mobilnya memang kita pertama urutannya ini luar, dalam, nyetir, baru habis itu hal menyebalkan dan hal menarik. Oke. Tunggu deh. Jargon merah tuh racing tuh dari lu bukan sih? Nah itu sebenarnya thank you nih udah ngingetin nih. Itu sebenarnya mulai harus dikembalikan itu karena mulai kesini makin kesini. Iya, udah nggak ada lagi. Makin jarang dipakai itu nanti nih thank you nih. Iya. Kita akan pakai lagi. Itu kan ciri khas dari laknat nih. Laknat tuh maksudnya apa tuh? Laknat auto junkie. Sebenarnya kalau nama laknat sendiri itu nggak sengaja Bang, serius. Jadi kita nyari nama sesuatu yang simple dan catchy aja gitu. Oke. Laknat kan dari roda kan? Iya, buat roda ya. Jadi kita awalnya mikir apa nih kata yang catchy, simple, mudah diingat dan part dari mobil. Iya. Nah, filosofinya kenapa laknat itu sebenarnya karena kan mobil mau sesempurna apapun kalau nggak ada laknat saya nggak akan jalan. Betul. Hancur mobil. Iya, nggak akan jalan mobil. Iya. Jadi filosofi adalah ya itu adalah satu part kecil sebenarnya, tapi yang memastikan mobil itu jalan. Kecil tapi krusial. Awalnya kayak gitu doang. Tapi setelah kita udah berjalan 10.000 subscriber lebih gitu-gitu, baru tuh orang pada nanya kenapa sih namanya laknat? Karena kan gak semua orang tahu laknat itu Abdullah Baut. Iya. Mirip laknat gitu. Tuh, berarti pada saat itu baru kayak oh iya ya. Bener juga ya. Wah, tapi udah jalan. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Itu kan rezeki. Cuy, gue ngeliat lu pertama kali. Ini berlaku buat teman-teman juga nih yang lagi pengen nyoba untuk menjadi konten kreator ya. Di dalam bidang otomotif atau apapun itu. Gue ngeliat lu pertama kali adalah lu cuma modal handphone. Benar. Dan itu menurut gue ini no excuse nih. Gue pengen bikin konten, tunggu punya kamera Sony A7S Mark III. Wah, enggak perlu. Mix Sennheiser. Enggak. Pertama kali handphone apa yang lu pakai?
pertama kali itu dulu adalah Huawei. Tapi Huawei bukannya flagship, Iya, Yang- biasa. biasa harganya 3 jutaan. Nggak pakai mic. Mic-nya lavalier dulu masih, Oh, kabel. kabel yang Kabel, panjang. iya. Oke. Menjuntai. Kalau dulu kalian lihat pasti video kabel itu menjuntai. Kita pernah kalau di pameran Iya. awal-awal kabel menjuntai orang sandung. Ini memang benar. Kita juga selama ini kalau ditanya orang apa sih kiat-kiatnya mulai, gak usah mikirin gear dulu. Sekarang Iya. namanya handphone, gak usah handphone bagus, gak usah mikir iPhone 17 Pro Max atau apa. Karena pakai handphone yang ada, selama kalian mengolah videonya dengan baik, bisa kok. Apalagi Betul. sekarang udah ada AI. Betul, betul. Iya, dulu Betul. kita kan belum ada AI. Nih ya, menurut gua kalau dari konten seperti yang tadi Opot bilang, Mm-mm. audio tuh penting banget. Ya, betul. Tapi bukan berarti nyari mic yang mahal. Mm-mm. Lavalier paling berapa yang kabel? Ada yang Ya. cepet. Ada yang spek. Iya. Ada. Nah itu penting, audio penting. Yang penting gambarnya tersampaikan dengan baik, kualitasnya. Bukan berarti harus 4K. ya 4K atau gimana, enggak. Yang penting jelas aja Hmm. dan audio jelas. Itu cukup. Sama isi yang paling penting. Tuh, setuju. Dan itu kayak lu ini kita pakai handphone, lu sempat gak sih sama siapa kater lu? Alex. Alex. Hmm. Lek nih kita pakai handphone dong, ntar di ini nggak ya cengin, ada kayak gitu ya? Enggak. Keren. Karena kita ibaratnya gimana ya, kan pada saat kita bikin video, Iya. sebenarnya kan orang nggak tahu kita ngerem pakai apa kan. Iya Paling menilainya cuma dari kualitasnya aja gitu. Betul. Tapi selama balik lagi kayak ya udah kita maksimalin aja dengan yang ada, dan at the end ketika udah jadi nih videonya sinematik apa segala macam gitu-gitu, orang juga nggak ada yang ngeributin ini rem pakai apa sih bang gitu-gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya ya, kalau pepatah bilang bukan gear tapi man behind the gun. Wih. Paling bisa nih emang. tapi itu serius cuy. Ini banyak orang yang terhenti karena nabung dulu deh beli SLR, nabung dulu deh beli GoPro, nabung dulu deh beli DJI gitu kan. Enggak juga. Enggak juga. Ketika lu mau ya bikin aja sih. Betul, setuju banget. Ketika memang lu punya modal dan memang bisa dialokasikan untuk gear ya terserah lu. Ya, gear itu mengikuti. Jadi nanti seiring kalian berjalan, pasti gear akan naik dengan sendirinya. Oke, gear upgrade di tahun keberapa? Gear upgrade di tahun 2019. Ini berarti 2 tahun 2 tahun lu pakai handphone. pakai handphone. Dan itu pun upgrade di 2019. Ya kerja handphone juga. Handphone juga. Sampai sekarang handphone, Bang. Bohong. Serius. Sampai sekarang lakukan video semua itu pakai handphone. Satu kantor kalau kita konten itu pakai handphone. Ya mix sih sekarang udah DJI. Tapi semua pakai handphone. Tunggu deh. Apakah karena kepraktisannya? Iya, pertama itu. Kedua kan kalau kita terutama misalnya kita lagi di event apa segala macam kan, Iya. kita kan bersama dengan wartawan-wartawan lain, kita nggak ada waktu ibaratnya buat setup dan pakai tripod, apa Oke. segala macam. Jadi kita langsung yang point and shoot aja. Dan langsung CapCut. Bisa. Nggak. Kalau kita bisa langsung CapCut ya, kalau kayak Oke. reels gitu-gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya edit di komputer. Ngedit tetap di komputer. Awal-awal udah komputer, lu pakai Awal-awal laptop. udah komputer. Oke, Adobe Premiere. Iya, Oke. Dan lu pertama cuma berdua doang. berdua. Sekarang jadi gede. Gila, respect. Alhamdulillah. Sekarang berapa orang? Sekarang berenam. Aduh gila. Lu mulai nambah orang di tahun keberapa? Mulai nambah orang itu di tahun 2020. Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun itu kita nambah editor, karena kita selama ini kan makin sering ada undangan, makin sering ke lapangan. Kita baru bisa ngedit tuh pas pulang acara, which is mungkin jam 8 jam 9 malam. Iya. Itu kita biasa ngedit tuh kalau dulu misalnya jam 9 nih habis event, Ah. mulai Alex ngedit dulu sampai dia tepar, dan itu gue tidur. Oke. Kan dia udah tepar gantian jadi tandem. Lu bisa ngedit juga? Bisa. Kita bisa ngedit. Otodidak tapi. Oke. Mau ngedit Adobe Premiere itu kita belajar dari YouTube, Bang. Iya, Karena awalnya saya lulusan akuntansi. Tiba-tiba jadi begini ya. Gak ada basic ya, Bang. Itu 2020 nambah 1 orang. Pada akhirnya 6 orang tuh tahun keberapa? 2020 terus habis itu 2023 Ikai yang sekarang jadi business development kita itu tadi kan Aspros Auto di Bandung. Ya, Nah, masih Mamang. Masih Mamang. Ah, Kebetulan kan waktu itu Mamang akhirnya ikut ke Motomobil. betul. Nah Ikai tinggal nih sendirian nih kesian nih di Bandung. Ya Ah, kan? Ya udah akhirnya Kai mau nggak jadi BD kita, tapi lu kudu ke Jakarta.
Akhirnya sekarang Dia kan diiyakan dan sampai dia sekarang. bahkan dia udah beli rumah di BSD. Respect. Respect. Gue belum ada rumah, tapi udah beli rumah di BSD. Cuy, beneran deh, ini menurut gue dari 2017 ke 2026 kan bukan yang pendek juga gitu kan. Tapi kan kalau nggak dimulai kan kapan lagi ya? Iya benar. Sebenarnya apa sih buat teman-teman juga nih pemula untuk konten kreator ya, untuk bisa konsistensi bikin konten, karena kan pasti males ada dong awal-awal. Iya. Biar konsisten apa rahasianya? Biar konsisten. Yang pertama-tama, ini kita nggak ngomongin konten otomotif berarti. Iya. Apapun. Pertama ya pasti harus tentuin niche. Jadi kalau misalnya kalian konten tapi kontennya masih sporadis, ibaratnya kayak semuanya, kuliner mobil iya, pasti kalian akan capek. Kalian akan nggak fokus gitu. Kalian pilih dulu niche yang kalian pengen tuh apa, dan pastikan niche-nya itu adalah sesuatu yang kalian suka. Kasih dong. Misalnya nih, gue kayak Bang Gofar nih, gue suka banget nih otomotif gitu. Ya, tapi gue sebenarnya nggak anak otomotif banget gitu kan. Wah, soal gitu, lo bisa aja nih yang gitu. Ya, jadi kayak gitu, kalian tentuin niche-nya. Udah tentuin niche-nya, pasti kalian jalaninnya akan lebih menyenangkan. Cuman untuk waktu nih, karena konsistensi butuh waktu. Ya pasti kalian harus bisa time management supaya kegiatannya kalokan ini kalian bisa tetap nggak mengganggu kegiatan misalkan kerja atau magang. Kapan waktunya seseorang bisa memilih untuk menjadi full content creator? Kapan waktunya? Jujur sebenarnya timeline tiap orang beda-beda ya. Misalnya kan satu orang ketika mulai kan pasti dia punya ada pekerjaan utama dong. Entah itu jadi kantoran atau apapun. Gue memutuskan untuk menjadi full content creator. Itu menurut lu kapan? Ketika misalnya udah bisa menghidupi. Mungkin menghidupi itu adalah kata yang berat ya. Setidaknya hasil dari content creator itu minimal setengah atau lebih dari gaji. Nah, dan ini pun udah banyak, ibaratnya teman-teman gue sekarang nih yang tadinya tuh sales mobil. Awalnya tuh konten mobil hanya untuk promote. Promote dirinya gitu. Kalau mobil gue kesini gitu. Tapi ujung-ujungnya setelah konten mobil banyak nih, akhirnya dia quit jadi sales. Gila. Nah itu zaman sekarang apalagi kan platform udah makin beragam ya. Dan orang semua rata-rata shifting ke TikTok, short video gitu kan. Itu justru malah lebih menguntungkan lagi buat yang mau mulai sekarang, karena short form video itu sebenarnya bikinnya lebih singkat dibandingkan lo. Betul. Dan sekarang mungkin SOP-nya udah ngacak, terserah aja ya. Terserah aja lu mau gimana, terserah aja gitu. Pokoknya yang penting satu, apa? Be authentic. Itu benar. Kayak dia nih, authentic dia adalah baku-baku, lugas. Gue suka dengan Rockford tuh, artikulasi tuh bagus banget. Wah, terima kasih. Karena gue sebagai penyiar, gue tuh suka memperhatikan gaya bicara orang gitu. Oh gitu? Iya, dan artikulasi lu tuh bagus banget. Nanti gue cocok jadi penyiar. Cocok banget. Biasanya tim gue bang di IKT dari Bandung sempat jadi penyiar bang. Oh gitu? Iya, di Bandung. Oh, IKT yang mana sih? Tadi. Yang kacamata? Dulu kacamata. Yang sebelah sini? Yang kumisan juga dulu. Iya, kumisan. Yang sebelah kiri gue. Oh, iya. Oh, yang suaranya. Dia suaranya emang khas. Oh iya ya? Iya, suaranya emang khas dia. Nah, sekarang gue pengen tantang Rockford. Apa tuh? Dengan gaya yang dia ngomongin soal VinFast VF6. Sebisa lu aja. Sebisa gue? Iya, dengan gaya lu. Dengan gaya gue? Dengan gaya lu. Gue pengen lihat live nih. Oke. Langsung. Mana ya? 3, 2, 1. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan VinFast VF6, sebuah compact SUV terbaru dari VinFast yang desainnya itu keren banget karena dia ada campur tangan dari Ital Design Italy. Interiornya juga gue suka banget karena ini interiornya juga kombinasi hitam dengan coklat, bahkan aksennya ini sangat-sangat unik ya, karena ketika biasa mobil pakai aksen warna silver, dia pakainya kayak rose gold gini, jadi sangat mewah gitu Pak. Layar, coba layar. Layar 12,3 inch. Nah, layar 12,3 inch ini juga menjadi infotainment center buat kalian, karena nggak hanya mendisplay entertainment kalian, mulai dari radio sampai ke
car information sampai bahkan speedometer dan ada semuanya di display di sini, dan ini ditilt ke arah pengemudi sehingga lebih memudahkan untuk driver melihat informasinya. Tapi bukan berarti kalian harus nengok ke kiri tiap kali pengen lihat speedometer, karena dia ada di head up display tepat di depan pengemudi. Ada udah. Oke, 3 hal yang lu sukai dari VinFast VF6. Tiga hal yang gue sukai. Yang pertama pastinya desainnya, karena di antara keluarganya VinFast menurut gue ini yang desainnya tuh paling kohesif ya. Jadi dari luar, dari proporsinya sampai dari dalamnya itu cocok lah buat kalian pakai sehari-hari dalam kota. Kemudian yang kedua, yang kau bilang tadi, interior ini nggak monoton, kombinasi warnanya tuh bikin dia kesannya mewah, dan seingat gua di kelas dia cuman ini yang kombinasi warnanya seperti ini. Boleh. Kemudian yang ketiga, karena wheelbase dia cukup panjang, maka kalau kalian misalnya pengen bawa orang di belakang, Iya. itu juga masih cukup lega. Widih. Wheelbase panjang bener. Jadi Gopar FM. Lulus banget. Pot, gila lu keren banget, Pot. Makasih. Keren. Tapi emang wheelbase-nya emang 2730 kalau nggak salah sih. Apa iya kalau nggak salah segitu ya. Dan gue suka banget dengan gaya pembicaranya Roxford. Gila, Paul. Kapan-kapan nih? Boleh dong nih. Boleh dong kita ngonten Iya, bareng lah. Iya bisa lah. Siaran sekarang suara lu tuh nih balik lagi ya, bagaimanapun ya. Yang dilihat orang seperti yang lo bilang tadi adalah otentik Iya. gitu. Di luar tuh banyak banget penyiar bagus, tapi yang bertahan adalah yang otentik. Sama seperti content reviewer atau apapun itulah, konten kreator apa you name it lah namanya. Yang bertahan at the end adalah yang berkarakter. Kalau gue ya, buset yang jauh lebih bagus daripada gue banyak Wah, tapi banget. karakter lu kan udah sangat terpahat banget gitu. Nah, itu kan kata-kata kayak kohesif terpat itu tuh. Baku-baku menyenangkan. Bukan baku annoying. Bukan baku annoying. Dia baku-baku menyenangkan, Ford. Alhamdulillah. Iya. Begitupun dengan yang kita kendarai nih VF6. Menurut gua oke, desainnya tuh tadi kan dari Italia kan. Iya. Iya, dari Turin. Wih, gila, kota Turin. Pertama lo masuk VF6 nih. Hal apa yang bikin lo melek nih kalau gue ini nih. Nengok ke sini. Iya. Kokpit. Driver oriented. Driver oriented. Tuh nama otomotifnya tuh. Driver oriented. Ini kan sebenarnya kalau dilihat-lihat justru ada kemiripan sama mobil Davis kan, Bang? Iya, Kalau lihat kayak mobil betul. lama kayak Supra, Iya, NSX kesini. Dan itu menurut gue seru banget sih. Seru. Iya. Terus satu lagi asli. Iya. Jahitan juga asli. Gak ada cetak-cetakannya. Ya nggak ada, dipegang juga enak gitu kan. Terus elektrik yang varian Ya. plus elektrik. Sama baterai, ya oke lah. Kalau yang di Eco itu tuh sampai 470 km. Kalau yang di Plus itu 430. Tapi 430 kan dikorbanin gara-gara lebih kencang. Yes, tenaganya. Iya, 250 horsepower. Yang Plus itu torsinya 310. Sangat cukup di Jakarta. Lebih dari cukup banget. Lebih dari cukup di Jakarta. Kalau kita ngomongin Jakarta ya, contoh gua bikin pakai supercharger mobil, ganti filter pakai yang open filter, nemu macet juga. Ujung-ujungnya nggak bisa pulih. Karena balik lagi ketika memang kita mau desain atau bangun mobil yang performance, ya buat performance. Iya. Kalau harian dibikin performance nggak salah juga. Cuma kalau bagi gua seberapa sering gua pakai. Iya, agak gitu. mubazir. Iya, jadi overpower gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ya kalau irit ya udahlah ya nggak usah ditanya. Iya. Sama kalau torsi sama power kan sangat-sangat lebih dari cukup. Iya, meluap-luap lah 300 lebih mah torsinya. Iya, meluap-luap gitu. Nah, balik lagi nih. Sekali lagi kasih tahu ke teman-teman buat gue pengen jadi the next laknat auto junkie. Gimana caranya? Lebih berat kayaknya kalau itu lebih susah. Soalnya tipenya lebih panjang. Kalau mau jadi oke, kalian yang penting konsisten. Kalian yang penting konten dengan otentik, dan kalian pokoknya harus menjunjung tinggi kepercayaan ya. Karena kita sebagai reviewer, namanya reviewer, kita kan memberikan
saran dan opini yang pastinya akan menjadi penentu juga buat orang. Jadi misalnya kayak review kita ditonton orang, kalau ternyata ujung-ujungnya kita menyesatkan dan lain-lain kan pasti kan wah nggak banget gitu kan Bang. Pasti yang penting otentik dan apa yang kalian sebutkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Wah penting nih. Ini penting nih karena bagaimanapun ya, ini jejak digital tuh hampir kapanpun tuh ada banget. Ada. Dan apapun kata-kata kalimat yang keluar yang sudah tayang di video Pasti akan selalu ada dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang jangan ngasal-ngasal ngomong. Nggak Bang? Kalau ingin menjadi the next Gofar Hilman waduh jangan. gimana tuh? Gue saranin jangan. Kenapa? Berat. Banyak badainya. Tapi gue suka. Gue kan melalui badai itu dengan mainan-mainan yang iya mainan meskipun ya tapi proses belajar memang mahal ya. Contoh ya, bangun mobil salah ini salah itu, duit keluar banyak, rugi waktu, rugi dompet. Tapi itu bagi gue proses belajar yang memang tidak bisa, yang emang harus dilewatin. Kalau nggak gitu gue nggak tahu. Kalau gue nggak salah yang paling sering nih ya, gue beli barang part dari luar negeri. Oke. VIN numbernya udah sama, sasisnya udah sama, pokoknya VIN number lah ya. Pas datang beda. Itu sering banget. Maksudnya beda? Barangnya beda? Bukan buat mobil itu. Oh ternyata pas dicocokin nggak masuk. Buat trim level yang lain. Ternyata tuh kadang-kadang buat di Jepang sama Australia beda. Wah itu mesti hati-hati. Ya sering tuh gue tuh. Jadi banyak barang mubazir yang gue beli dari luar. Udah nunggu 3 bulan. Terus udah gitu juga karena mobil yang lu beli spek yang bukan di Indo gak bisa lu jual juga dong ya berarti. Asli mau jual kemana? Jadinya udah ditaruh gudang. Karena gudang gue penuh tuh. Barang-barang yang salah beli. Lu bikin itu aja Bang. Patung-patung yang dari part otomotif tuh lama-lama jadi. Boleh juga. Bikin bentuk badan. Boleh juga. Boleh juga. Isinya tuh kayak knalpot, catbag, kayak apa lagi. Grill. Iya lucu juga tuh. Nah, apa nih? Laknat Auto Junkie akan bikin segmen baru kah di YouTube atau tetap stay di sini atau menambah varian baru? Sebenarnya kalau untuk segmen kita justru dalam proses untuk mengembalikan segmen kita yang lama-lama. Karena dulu pada saat gue berdua sama Alex itu segmennya lebih banyak. Ada berita, ada kita review barang. Nah semenjak makin banyak undangan untuk meliput mobil, apalagi sekarang berencana banyak banget, kemudian ada juga VinFast masuk ke Indonesia, itu kita kan semakin banyak mobil yang perlu kita ulas. Nah akhirnya beritanya review barang juga gak sempet. Nah itu kita pengen pelan-pelan balikin. Dan memang sekarang kita mulai juga ada TikTok. Kita ini telat banget, jujur ini telat banget nih. Kalau kalian mau mulai sekarang buat konten creation, salah satu platform yang bisa dipertimbangkan adalah TikTok. Karena TikTok sekarang emang lagi lumayan ya. Menilai sendiri juga dari brand-brand. Betul. Dan menariknya kalau TikTok itu tuh nggak peduli follower lu berapa. Follower 1 bisa FYP kalau TikTok. Asli. Dan itulah mulai dari sekarang aja ya. Jadi nggak ada kata terlambat dong. Nggak ada dong, justru sekarang menurut gua sekarang adalah saat yang paling tepat. Kenapa? Karena berbeda dengan dulu zaman kita baru mulai di mana brand-brand mobil itu belum menganggap konten kreator itu hal yang serius. Dulu tuh zaman dulu kita baru mulai 2017, 18, 19 itu tuh masih benar-benar yang jurnalis, media. Betul. Konvensional. Konten kreator apaan sih gitu kan? Sih lu nggak ngerti. Cuman modal acting kamera doang gitu kan ya gitu. Nah sekarang justru mereka dengan banyaknya platform digital mereka malah kayak oh iya ya ternyata itu adalah sebuah metode baru yang harus diseriusi. Nah kalau kalian masuk sekarang gua jamin kalian akan lebih cepat bisa diundang oleh brand mobil dibanding gue dulu yang butuh waktu. Gila. Rockport, terima kasih. Sama-sama Bang. Salam buat teman-teman yang lain deh. Siap, thank you. Salam khusus buat Laknat Auto Junkie. Sama Bang. Tetap menjadi diri lu. One of the best, my favorite reviewer di YouTube. Panutan mobil culture. Selalu Bang Gofar, always the best. By the way, ini FYI ya. Yang mengusulkan nama lu wajib ada itu gue di sini. Oh iya. Wih, kersane. Gue mau dia kan.
Kata Finfast, siap. Terima kasih banyak Bang Omar. Terima kasih sudah semuanya. memilih. Dan terima kasih juga Ya. buat Finfast yang udah ngajak kita keliling Kotia Tiers. Ya kita tunggu gebrakan terbaru dari Finfast. Kira-kira 2026 pengen ngeluarin apa sih? Kita lihat aja ya. Dengar-dengar sejumlah. Cocok itu. Apakah di perhelatan event otomotif akbar yang dekat-dekat ini? Iya. Kita tunggu aja ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Finfast on the go berikutnya. Gofar Hilman pamit, Rofat pamit. Bye semua. Bye.